Selamat siang pemirsa, inilah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sidang kasus suap PLTU Riau I kembali bergulir. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan pledoi terdakwa Eni Saragih. Rekan Franska Lukito akan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Franska, apa saja nota pembelaan yang dibacakan terdakwa dalam sidang siang hari ini? Ya, Widya, setidaknya ada 28 naskah pledoi yang disiapkan oleh terdakwa, namun memang hanya membacakan poin-poin penting saja dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta ini. Pada pembacaan pledoinya tadi, terdakwa Eni Saragih menyatakan permintaan maafnya karena telah terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi, dan kemudian ia mengingat peran dirinya sebagai seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya dan juga peran dirinya sebagai seorang istri terhadap suaminya yang memang merupakan seorang bupati di Kabupaten Temenggung, Jawa Tengah. Dan kemudian ia menyatakan dalam pledoinya tersebut menyatakan agar hak politiknya tidak dicabut karena memang sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut juga bahwa adanya pencabutan hak politik terhadap terdakwa tersebut. Dan berdasarkan keterangannya tadi pada awak media usai menjalani persidangan, ia menyatakan bahwa tidak terlibat, tidak menjadi aktor utama dalam kasus korupsi ini, dan ia menyatakan hanya menjalankan perintah dari pimpinan partainya pada saat itu, namun ia enggan menyatakan siapa orang yang bersangkutan yang ia maksud tersebut. Dan juga ia menyatakan kembali mengajukan diri sebagai justice kolaborator ataupun JC, dan karena memang sebelumnya pengajuan JC tersebut telah ditolak oleh pihak jaksa penuntut umum. Dan berikut adalah pernyataan dari terdakwa. Jadi semua sudah jelas, dan saya tadi sampaikan sekali lagi di pledoi saya bahwa saya bukanlah pelaku utama. Karena kenapa? Yang pertama tadi saya atas perintah pimpinan partai saya. Yang kedua sudah jelas dalam persidangan yang lalu siapa yang mendapat apa sudah jelas. Nama saya tidak ada di situ. Tetap saya konsisten pada diri saya, dan saya mengajukan JC kembali kepada majelis. Ya, menanggapi nota pembelaan yang dibacakan oleh para terdakwa tersebut, jaksa penuntut umum tidak berubah pendiriannya dan tetap pada tuntutan awalnya, yakni pemberian hukuman kurungan penjara selama 8 tahun dan juga adanya pemberian hukuman tambahan berupa penghapusan hak politik terhadap terdakwa selama 5 tahun setelah ia menjalani pidana pokoknya. Dan sebelumnya memang jaksa penuntut umum pada KPK menyatakan bahwa Eni Maulani Saragih telah menerima uang suap senilai 4,75 miliar rupiah dari seorang pengusaha bernama Johannes Koco yang juga telah menjalani persidangan terkait kasus yang sama, yakni kasus PLTU Riau I ini. Selain kedua orang tersebut, mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Idrus Marham juga terlibat dalam kasus ini dan sudah ditetapkan sebagai terdakwa, dan rencananya memang hari ini akan menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta ini dengan agenda pemeriksaan saksi. Dan dari jadwal ataupun agenda yang kami terima, jaksa penuntut umum nantinya akan menghadirkan saksi, salah satunya dia adalah mantan Ketua DPR Republik Indonesia yakni Setia Novanto. Demikian, Widya. Baik, terima kasih rekan Franska Lukito atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Dan demikianlah headline news pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi Newsline akan hadir untuk Anda.